Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang negara hukum dan HAM. Sebelumnya, perkenalan dulu dari kelompok kami, ada saya sendiri, Arif Mofid, kemudian ada Davi Marcel, ada Eka Novitasari, ada Faras Nabila Puspita, ada Giovanni Esmeraldi, ada Rosa Elgita, dan ada Suci Wildatu Nurul Laili. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai latar belakang dan fungsi rule of law. Jadi, konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensi perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting mengenai konsep negara tertuang dalam Amandemen UUD 1945. Yang pertama, pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 pra-amandemen yang mengatur secara umum dan singkat. Yang kedua, Amandemen UUD 1945 juga membuat peranata peradilan melalui Mahkamah Konstitusi untuk menggugat produk perundang-undangan yang melanggar hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Kemudian masuk ke dalam negara hukum dan HAM. Jadi, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hukum ditempatkan di posisi tertinggi. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum. Yang pertama ada kepastian, yaitu berbicara tentang suatu penghukuman atas tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Yang kedua ada keadilan, tujuan hukum yang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, kemanfaatan merujuk pada penerapan pasal-pasal yang ada. Selanjutnya, Indonesia sendiri mengatur konsep Rechtsstaat Eropa kontinental yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Istilah negara hukum di Indonesia sering diterjemahkan Rechtsstaat atau Rule of Law untuk merujuk hal yang sama. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 Amandemen keempat pasal 1 ayat 3 yang mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian Indonesia juga disebut sebagai negara demokrasi yang tercermin dalam UUD 1945 Amandemen keempat pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Kemudian masuk ke fungsi rule of law. Nah, fungsi rule of law adalah secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Prinsip-prinsip itu merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara atau pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial. Nah, prinsip-prinsip rule of law secara formal dalam UUD 1945 yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa terkecuali pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Dan yang keempat, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pada pasal 28D ayat 1. Dan yang terakhir, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja pada pasal 28D ayat 2. Kemudian ciri-ciri konsep Rechtsstaat atau rule of law antara lain yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Yang ketiga, ada pemerintahan berdasarkan peraturan, dan yang terakhir adanya peradilan
administrasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk di makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Nah, maksud dari hal tersebut adalah bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga jajarannya harus melaksanakan tugas dan wewenang kepemerintahannya sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, menurut Mustafa Kamal, dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Istilah negara hukum secara terminologi adalah terjemahan dari kata restat atau rule of law. Nah, para ahli hukum di bagian Eropa Barat itu lazim menggunakan istilah restat, sementara tradisi Anglo-Saxon itu menggunakan istilah rule of law yang artinya adalah negara hukum. Nah, restat ini memiliki beberapa ciri-ciri, yang diantaranya yang pertama itu adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, jadi negara yang berlandaskan negara hukum itu pasti memiliki hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ciri yang kedua itu adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Nah, yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan peraturan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintahan beserta jajarannya itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, ciri yang terakhir itu adalah adanya peradilan administrasi. Nah, di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penggunaan istilah hukum ini tuh mempunyai perbedaan pada saat sebelum amandemen dan setelah amandemen. Nah, perubahan ini tuh terjadi pada pasal ayat 1 ayat 3. Nah, sebelum amandemen itu pasal tersebut dan ayat tersebut berbunyi Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Nah, setelah amandemen itu menjadi Indonesia adalah negara hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil. Nah, hukum yang baik dan adil itu yang seperti apa sih? Nah, hukum yang baik itu adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran rakyat. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil yaitu hukum yang memenuhi maksud dan tujuan dari hukum itu tersendiri, yaitu keadilan. Nah, hukum yang baik dan adil itu harus dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi semua kepentingan, baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan rakyat. Menurut Winarno, konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan ke dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum. Pembuktiannya dapat kita lihat dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwasanya negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, di Indonesia menggunakan sebuah konsep negara hukum. Berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Ada beberapa unsur yang berlaku dalam negara hukum. Yang pertama, adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak pada siapapun. Yang keempat, adanya peran yang nyata dari warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang keempat, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang seperti Presiden dan DPR. Yang keenam, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kesembilan, adanya jaminan akan hak dan kewajiban dasar manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faras Nabila Puspita. Saya akan menjelaskan hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum. Pengertian hak asasi manusia menurut ahli, yang salah satunya adalah John Locke, mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai individu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, Miriam Budiarjo membatasi pengertian hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Nah, hak-hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Hak asasi manusia dibedakan menjadi hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi ekonomi atau property right. Yang ketiga, hak asasi hukum atau right of legal equality. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya atau social and culture rights. Yang kelima, hak asasi peradilan. Pada dasarnya, hubungan antara negara hukum dengan HAM, negara berdasarkan hukum harus melindungi setiap hak warga negaranya agar tidak terjadi penyelewengan atau pemanfaatan hak-hak orang lain. Selanjutnya, hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia dapat dikaji dari sudut pandang demokrasi, sebab hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimakna sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaannya. Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD tahun 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi UUD ini sebenarnya berasal dari rumusan undang-undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa pelindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara material. Hubungan secara material ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap, tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum. Saya Rosael Gita, saya akan menjelaskan mengenai penegakan HAM di Indonesia. Dari segala aspek kehidupan, isu yang paling menonjol adalah hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia telah terjadi dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa. Periodisasi penegakan HAM di Indonesia terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan.
dimulai dari periode pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Nah, periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Indis Partij pada tahun 1912, Sarekat Islam pada tahun 1911, dan lain-lain. Lahirnya berbagai organisasi tersebut tidak lepas dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah Indonesia. Bermulai dari Budi Utomo mewakili organisasi pergerakan nasional, mula-mula menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial melalui surat kabar. Nah, kemunculan organisasi lainnya tidak hanya di bidang pendidikan saja, namun seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain, semuanya menjurus pada penegakan HAM. Selanjutnya, pada periode 1945 sampai dengan 1950. Nah, setelah pergulatan dengan penjajah yang mengambil hak-hak warga negara Indonesia, akhirnya warga negara Indonesia menikmati nama dan identitas suatu bangsa dan dapat memperjuangkannya bersama. Nah, pada periode ini pemikiran HAM berkutat pada masalah kemerdekaan, di mana kemerdekaan berbicara dan mengemukakan pendapat serta membentuk partai politik telah mendapatkan legitimasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan pada periode 1950 sampai dengan 1959, periode ini dianggap sebagai kemajuan atas hak asasi manusia karena ditandai dengan semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologi masing-masing, kebebasan pers, serta salah satu pilar demokrasi betul-betul dinikmati kebebasannya. Nah, kedua, ada pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair, dan demokratis. Selanjutnya, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah. Nah, yang terakhir, wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif. Dilanjutkan pada periode 1959 sampai dengan 1966, setelah dikeluarkannya dekret presiden oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku, yaitu yang berada di bawah kontrol atau kendali presiden. Dengan kata lain, tidak adanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Nah, pada masa ini disebut dengan masa di mana HAM itu dikekang. Nah, dilanjutkan lagi pada periode 1966 sampai dengan 1998, setelah kejadian G30 SPKI membuat Indonesia berada pada masa darurat HAM, karena ini berdampak pada HAM di Indonesia. Nah, HAM pada saat itu seperti tidak dilindungi karena pemikiran bahwa HAM berasal dari Barat. Seringkali diadakan kajian-kajian dan seminar-seminar mengenai HAM, tetapi tidak. Setelah beberapa waktu, sikap pemerintah berubah menjadi defensif dan juga represif. Nah, pada saat-saat itulah muncul berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, sejak saat itu pada awal 1990-an, kemudian mulai dibentuklah Komnas HAM. Selama 32 tahun kekuasaan telah disahkan dua instrumen internasional HAM, yakni konvensi. Nah, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan juga Konvensi atas Hak Anak pada tahun 1989. Kemudian pada periode 1998 sampai dengan periode saat ini. Nah, jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru memberikan dampak luar biasa dan menjadikan contoh agar tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa-masa saat ini. Nah, saat itu pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie dituntut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, amandemennya itu berisi penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan hukum dan HAM, otonomi daerah, kebebasan pers, hidup demokrasi, serta politik hukum lainnya. Nah, politik hukum pada era B.J. Habibie memperlihatkan perkembangan penting dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Nah, kemudian pada era setelah B.J. Habibie, yaitu pada era Gus Dur, Megawati, dan Bu SBY, dilanjutkanlah politik hukum dan HAM yang telah diletaki oleh B.J. Habibie itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Novitasari. Saya Eka Novitasari akan melanjutkan materi dari Rosa Elgita mengenai upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Upaya penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, penegakan melalui undang-undang oleh pemerintah. Produk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia antara lain
Satu, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa dasar perkawinan merupakan ikatan secara lahir maupun batin yang terjalin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Yang kedua ada TAP MPR nomor 17 MPR 1998 yang merupakan ketetapan yang berkaitan tentang hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga negara Indonesia. Beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam TAP MPR ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk melakukan pengembangan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ini merupakan undang-undang pengganti TAP MPR Nomor 17 MPR 1998. Karena undang-undang ini adalah bentuk penyempurnaan dari TAP MPR sebelumnya, maka terdapat beberapa tambahan mengenai hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia. Antara lain, hak untuk berperan serta dalam sistem pemerintahan, hak-hak perempuan, dan hak-hak anak. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu undang-undang yang berisikan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa hak-hak anak perlu dilindungi dan ditegakkan agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat secara kemanusiaan. Yang terakhir ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 34. Pada intinya, isi yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai 34 ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia. Lalu upaya penegakan HAM di Indonesia yang kedua yaitu pembentukan Komisi Nasional oleh pemerintah. Pemerintah membentuk beberapa komisi nasional guna membantu dalam menegakkan hak asasi manusia. Komisi nasional tersebut antara lain Komisi Nasional Perempuan yang merupakan komisi nasional yang dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Tujuan dibentuknya komisi ini yaitu untuk menghapuskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap kaum wanita, menegakkan hak asasi manusia khususnya perempuan di Indonesia, dan meningkatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Lalu ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yang merupakan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak yang dimiliki seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali. Komisi ini memiliki tugas pokok, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya perlindungan anak yang ada di Indonesia, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pendidikan. Upaya penegakan HAM yang ketiga yaitu pembentukan pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai berikut. 1. Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu langkah dalam menegakkan keadilan bagi warga negara Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Yang kedua, proses pelimpahan perkara yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi tentunya dilakukan oleh pengadilan HAM sesuai dengan mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia. Lalu upaya penegakan HAM yang terakhir yaitu penegakan hukum melalui proses pendidikan. Proses penegakan yang dilakukan melalui proses pendidikan merupakan penanaman konsep tentang HAM itu sendiri kepada peserta didik yang ikut di dalam proses pendidikan yang dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik itu dalam pendidikan formal maupun non-formal. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf, jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.